dalam kehidupannya. Nah, neurosemantik ini berfokus pada makna yang diberikan dan juga kepada kerangka berpikir yang menjadi dasar dari perilaku dalam kehidupan seseorang. Sehingga dengan mengenali cara pemaknaan dan juga cara berpikir seseorang, maka kita bisa membantu menemukan perilaku orang tersebut dan mengubahnya apabila diperlukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, itu adalah pengertian dari neurosemantik, teman-teman. Nah, di sesi hari ini kita akan mulai dari jam 8, khusus untuk hari ini, karena banyak juga dari teman-teman kita yang menunaikan ibadah puasa ya. Nah, jadi kita mulai dari jam 8 dan kita akan berakhir 1,5 jam kemudian, yaitu setengah 10. Nah, buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan, maka feel free aja untuk gunakan fitur raise hand. Atau boleh juga di chat, nanti saya akan bantu membacakan pertanyaan dari teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi berada di tempat yang sepi, maka tidak perlu untuk mute audio. Tapi buat teman-teman yang ada di tempat yang ramai, boleh bantuan untuk meng-mute audionya agar kita bisa saling mendengarkan dengan lebih baik. Nah, tentunya di sesi forum MetaMind kali ini, seperti biasa, akan dibawakan oleh seorang ibu, founder dari MetaMind Indonesia, dan juga sebagai wanita pertama di Asia yang mendapatkan sertifikasi resmi sebagai trainer dari neurosemantik. Maka tidak lama-lama lagi, kita akan sambut dengan hangat. Teman-teman boleh berikan reaksi, teman-teman boleh berikan tepuk tangan, dan mari kita sambut bersama-sama Ibu Mariani Eng. Silakan Bu Mariani. Terima kasih Pak Heru. Wah, luar biasa nih kalau ada Pak Heru, acara jadi seru deh ya. Udah dibuka, diperkenalkan, dan wah, jadi mudah-mudahan ini malah membuat teman-teman jadi semakin ini ya, semakin ada gambaran tentang neurosemantik. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heru. Pak Heru juga seorang neurosemantician, semantisis sebentar lagi, spesialis neurosemantics. Namun yang jelas beliau adalah juga seorang meta coach dari neurosemantics. Saya penasaran kok bisa jatuh cinta sama neurosemantik ya. Tapi nanti deh, nanyanya nanti ya. Oke. Nah, teman-teman berbahagia sekali. Akhirnya pada malam ini kita mengadakan forum MetaMind. Forum MetaMind ini adalah acara yang rutin diadakan setiap hari Rabu minggu ketiga. Setiap bulan pada minggu ketiga hari Rabu. Jadi ingatnya 3-3. Rabu itu hari ketiga pada minggu ketiga. Dan saya bilang berbahagia karena kita terakhir ngadainnya bulan Februari. Bulan Maret itu kami semua ada di Bali hampir 1 bulan. Jadi kesibukan di sana cukup padat, jadi tidak memungkinkan. Dan ini April aja hampir batal Pak Heru, karena kantor libur. Kantor kan rencananya libur tanggal 20 ya, mendadak cuti dimajuin gitu. Nah lo ngadain nggak ya, ngadain nggak? Ya udah deh, kita ngadain deh. Supaya kita tetap hadir untuk bersama-sama dengan teman-teman untuk membahas hal-hal seputar hidup kita. Seputar hidup, seputar performance, dan muanya deh yang berkaitan dengan mindset kita. Nah, hari ini saya tadi saya bicara sama Pak Heru, ini sebenarnya adalah keprihatinan saya mengambil topik ini. Biasanya kalau dengan moderator, dengan Pak Heru tuh ada koordinasi. Ini Pak bahannya, ini materinya, Pak Heru akan pelajari, lalu kemudian nanti Pak Heru akan nanya ini, itu, gitu ya Pak Heru ya? Iya, betul Bu. Tapi yang kali ini enggak, Pak Heru nanya saya, Bu Mar, materinya belum ada. Saya bisa baca di artikel mana, nggak pernah nulis, saya bilang tentang hal ini. Jadi ini apaan gitu? Ini adalah jeritan hati. Saya bilang. Tadi saya bilang sama Pak Heru, Pak ini sebenarnya jeritan hati saya udah sekian lama. Jadi awal mula acara ini adalah Desember ya, saat saya mulai meliburkan diri, ketemu orang, ngobrol gitu. Biasanya saya suka, dalam kesibukan saya tuh saya hidupnya di kantor, ya ketemu klien, atau ketemu teman-teman komunitas. Nah, ketika ketemu dengan teman-teman komunitas, kami komunitasnya neurosemantics, NLP, ya bahasanya gitu-gitu aja ya. Tapi ketika Desember itu saya mulai
ketemu temen lah, ketemu temen, ngumpul-ngumpul. Teman-teman tuh yang maksud saya adalah teman-teman yang non NSNLP. Dan saya ketemu, saya ngobrol, dan kemudian saya lihat cerita seru amat ya. Oke. Dan ketika saya lihat ada yang, waduh, kayaknya sesuatu banget. Tapi ketika saya tanya, ternyata itu belum tentu benar gitu loh. Mereka hidup dalam persepsi. Contoh misalnya, ada yang udah merasa siap-siap nanti di tahun depan ini tahun yang bakal resesi, lebih drop lagi karena bunga bank, karena Amerika akan menurunkan prediksi bla bla bla. Jadi yang saya ketemunya bukan teman-teman biasa, teman-teman yang orang-orang ekonom gitu ya. Mereka udah prediksi, udah gini. Lalu ini kemudian ada lagi orang-orang yang bukan ekonom, tapi ketika dia mendengarkan itu, dia ambil sepotong satu kata, kemudian dia bilang, itu artinya begini. Nah, kalau sudah begitu, maka kita perlu begini, dan dimulailah membuat cerita. Ketika saya mendengar mereka, saya pikir asik banget ya mereka kalau suruh nulis cerita, keren kali ya. Karena mereka ahlinya menulis cerita. Dan kalau bikin cerpen, keren gitu ya. Tapi kemudian cerpen itu mereka hidup dalam cerpen yang mereka bikin. Ya, dalam cerpen yang mereka bikin. Paham nggak teman-teman? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah. Simpel saja. Tadi saya ketemu si itu loh. Iya. Kok dia hidupnya jadi kayak begini banget ya? Begini gimana? Iya, dia tuh pakai baju, pakai celana dan sepatunya itu beda loh dengan yang dulu. Dan kalau udah begitu, itu kan artinya dia sekarang hidupnya nggak keruan. Padahal dulu itu ya orangnya rapi dan mulailah. Pernah ketemu yang begitu? Jadi ceritain, belum tentu benar, ngasih arti sendiri, lalu mulai mengambil masa lalu, kemudian memproyeksikan masa depan, dan sepertinya itu cerita yang beneran. Lalu nanti ada yang nyamber lagi, iya lo bener lo, gue pikir juga begitu. Makanya tuh ya, kita kalau jadi orang tuh ya, mulailah filosofinya. Dan ketika teman yang lain menyamber, saya bilang, memulai filosofi, dan ketika mulai dengan filosofi yang kelihatannya wisdom banget, wisdom itu wise, bijaksana, nanti yang teman lain mengamini, iya juga ya, betul ya. Makanya kita jadi orang, dan saya aslinya memang suka listening ya, jadi saya menjadi observer, melihat dari si A ngomong menjadi si B kemudian C, kemudian menjadi pandangan berjamaah gitu loh, diaminin oleh rame-rame, dan kemudian as if itu benar. Yeah. Pernah ngalamin seperti itu teman-teman? Dalam hidup? Pernah? Kalau pernah ngangguk, iya ya banyak yang nggak kelihatan wajahnya ya Pak Heru ya. Ayo, mana wajahmu? Kalau nggak ada wajah, aku bingung ya. Ini wajahku, mana wajahmu gitu kan? Oke, si Mariani itu kalau lagi kita ngegosip ya, si Mariani itu kalau lagi Zoom, kalau nggak ada wajah, dia bingung ngomong sama siapa gitu ya. Untung ada Pak Heru ya, jadi bisa ngeliat Pak Heru gitu ya. Nah, so itu kisah nyata yang saya alami, dan kemudian saya bilang, oke, inilah namanya the map is not the territory. Apa yang kita bayangkan belum tentu kenyataan yang sebenarnya. Tapi saya diem aja karena apa namanya juga observer ya. Saya demen, saya dengerin. Kalau saya bilang enggak kan enggak lucu gitu loh. Tapi saya lihat bagaimana kita 5 orang, 6 orang berkumpul bisa kemudian sama-sama mengamini dan as if itu yang benar. Itu Desember. Lalu Januari, ketika saat itu saya mulai mempromosikan metaterapi, saya mulai lihat lagi orang-orang yang menamakan terapi, menamakan coaching, menamakan konseling. Lalu kemudian tiba-tiba muncul lagi siapa yang perlu diterapi, siapa yang enggak. Dan orang yang perlu diterapi itu artinya adalah bla 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 bla. Mak jelek saya dengerin lagi. Oh ya, dari mana muncul data itu? Ternyata apa? Mereka memberi persepsi sendiri, mengamininya sendiri, lalu kemudian hidup dalam dunia itu sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka
ketika Januari, Februari itu saya sudah ingin sekali menulis artikel dengan pertanyaan sebenarnya kita hidup di mana sih gitu loh. Kita hidup di mana sih? Internal atau eksternal? Ya, dan karena saya tidak rajin menulis, wah itu belief lagi ya. Dan memang menulis itu kayaknya lebih asik ngobrol, akhirnya saya tinggalkan, belum sempat saya tulis. Sempat mau bikin Canva, tapi belum sempat, saya hanya separuh jalan, belum sempat. Akhirnya saya bilang, oke, kita bahas aja di dalam forum MetaMind ini. Biar lebih kena langsung dan sekaligus juga saya ingin menggabungkan dengan teori-teori neurosemantics yang pernah kita pelajari. Terlebih lagi, Michael Hall baru-baru ini mengembangkan mindset, pemetaan mindset yang namanya meta place. Jadi rasanya akan asik banget kalau malam ini, malam menjelang Idul Fitri, menjelang kita mau liburan, bagi yang tidak Idul Fitri, mulai diketuk, kalau perlu dijewer, hello, lu hidup di mana gitu ya. Sehingga nanti liburan ini kita benar-benar hidup di alam yang nyata, alam yang benar gitu ya. Dan bagi yang Idul Fitri tentunya ini akan menjadi hadiah untuk mengingatkan kembali, halo, kita hidup di dunia internal atau eksternal. So ini adalah pengantar dari materi kita hari ini teman-teman, tentang where do you live your life, inside or outside. Apa yang saya ceritakan tadi make sense buat teman-teman? Make sense? Nah, kalau make sense ngangguk, kalau enggak gelek, kalau diam aja berarti saya perlu pakai bahasa Jerman ngono loh. So itu Pak Heru yang menjadi latar belakang dari materi hari ini Pak Heru. Iya. Nah, Bu Mar, ketika saya juga membaca judulnya Bu Mar, Where do you live your life, inside or outside? Timbul satu pertanyaan Bu Mar, emang selama ini kira-kira kita hidup di berapa dunia ya? Atau istilahnya di berapa verse ya? Ada multiverse seperti itu ya. Nah, pertanyaannya apakah internal atau eksternal? Ataukah mungkin kita hidup di dua-duanya nih Bu Mar? Nah, itu dia. Kalau ngomong soal metaverse, saya 2 hari lalu saya ikut satu acara di mana yang menjelaskan tentang AI, metaverse dan ini. Pertanyaan saya adalah, karena waktu itu menceritakan tentang kecanggihan ilmu ini dan mungkin saya kuno, mungkin saya gaptek gitu ya. Tapi saya pikir, kok kita berlomba-lomba ke dunia yang virtual, sedangkan dunia kita aja masih belum real yang mana gitu. Nah, tapi itu bagus karena saya lihat bahwa justru AI semakin canggih, tapi yuk mari kita pastikan kita berada di dunia yang mana. Begitu ya Pak ya. Jangan-jangan kita keasikan hidup di eksternal terus tapi tidak hidup dengan internal, tapi kemudian ketemu virtual kayaknya asik. Nah, nanti kita bahas sama-sama ya Pak Heru. Saya akan share screen Pak Heru. Baik, Bu. Nah, untuk memastikan dulu teman-teman di kelas yang benar, saya punya kebiasaan kalau pertama kali itu pasti share screen, memastikan teman-teman berada di yang kelas yang benar. Bu Kwekli, nah salam kangen. Salam kangen. Lama nggak ketemu. Iya. So, berada di kelas yang benar ya teman-teman. Where do you live your life? Inside or outside? Nah, ketika melihat cerita ini teman-teman, saya ingin membahas judulnya. Where do you live your life? Di mana kita menghidupi, hidup your life, kehidupan. Kalimat ini saja sudah banyak yang bisa ditanyakan. Apakah we have a life, teman-teman? Ya, apakah kita punya hidup? Saya kadang-kadang nanya loh, seperti yang saya bilang itu belakangan ini saya sibuk banget. Kemarin acara itu kan saya persiapkan cukup lama ya. 1 tahun dan kayaknya saya sibuk banget, dan ketika saya sibuk orang yang saya temui ya orang-orang yang berurusan dengan kantor. Sebenarnya saya punya kehidupan atau enggak sih? Saya sempat nanya begitu loh Pak Heru. Saya punya kehidupan enggak sih gitu ya? Kapan terakhir saya libur ya? Padahal saya libur ke Bali udah berapa kali gitu ya. Tapi sampai di Bali saya kerja, saya bawa laptop dan saya nulis di sana, kayaknya si ilham banyak banget gitu loh. Jadi pertama adalah, do you have a life, teman-teman? Nah, ini pertanyaan yang sekaligus sentuhan, sentilan, apapun namanya, untuk mengajak kita berpikir, do you have a life?
Dan kemudian yang kedua adalah, do you live your life? Apakah kita hidup dalam kehidupan kita? Artinya apa? Kalau kita sering ngambang. Contoh ngambang nih ya. Saya sekarang nih, hari ini hari apa? Hari Rabu. Oke, hari Rabu jam 9. Jam 8. Tuh pikiran saya udah jam 9 gitu ya. Hari ini jam 8. Oke. Saya sedang ikut ini nih, ikut forum Metamind. Tapi di otak saya udah mikir, besok saya perlu ketemu orang. Saya besok ketemu orang, saya bangun jam berapa ya? Oke, saya bangun jam berapa, lalu saya pakai baju apa ya? Dan baju apa? Oke, berarti saya hari ini begitu selesai, saya perlu langsung matiin, langsung buru-buru tidur. So, bahkan ketika kita berada di sekarang saja, kita tidak hidup di masa sekarang. Tidak hidup di hari Rabu tanggal 19 April jam 8. Ketika berada di depan Zoom, pikiran kita berada di hari esok, besok pagi mau ngapain, dan kita penuh rencana. Dan karena kita penuh rencana, akhirnya kita tidak menikmati masa yang sekarang. Dan kalau ada teman-teman yang demikian, you are not alone, teman-teman. Saya juga begitu. Dulu, makanya saya lagi belajar menikmati hidup gitu ya. Karena apa? Kesibukan, alasannya kesibukan gitu ya. Tapi tidak menikmati. Nah, teman-teman, sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini matanya lagi lihat ke layar ya, tapi pikirannya ke hari esok? Ada nggak? Tuh Pak Rian tuh, Bu Mira tuh. Selamat datang ke duniaku. Duniaku yang sebelumnya ya. Ya, paling 2 bulan lalu, begitu habis Bali saya lega gitu ya. Tapi ya kita hidup di, atau ada juga yang hidup di masa lalu. Contoh, sekarang hari Rabu jam 8. Tapi pikirannya yang mengenai yang tadi, aduh, tadi kok gue nggak berhasil closing ya. Itu sih gue salah ngomong, coba kalau gue enggak. Jadi wajahnya di sini, pikirannya masih yang tadi gitu loh. Coba kalau tadi gue nggak ngomong gitu, kan gue bisa closing. Jadi wajah ada di masa sekarang, tapi pikirannya di masa depan, besok, atau pikirannya ada di masa lalu. Ayo, berapa orang yang berada di masa lalu? Ngaku-ngaku, angkat tangan, angkat tangan. Saya jadi penasaran, lebih banyak masa lalu atau masa depan sih sebenarnya? Masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Dua-duanya ya Pak Tino ya. Nah, kalau begitu, kapan kita menikmati hidup yang hari ini? Jangankan kata menikmati deh, menjalani yang hari ini. Mungkin teman-teman bisa bilang, oh saya jalaninya kemarin, karena saya susun action plan-nya hari ini kemarin. Hari ini saya susun action plan buat besok. Jadi hari ini saya hidup untuk besok. Nah, hal-hal seperti ini apakah salah? Ya tidak juga. Pertanyaannya apakah dirimu happy? Ya, dirimu happy nggak? Puas nggak dengan kehidupan yang seperti itu? Saya enggak loh. Karena apa? Saya merasa total lewat 1 hari, total lewat 1 hari, bahkan makan nasi goreng depan saya aja saya nggak berasa nikmatnya gitu. Saya baru mulai berasa nikmat tuh kemarin waktu saya udah di Bali ya, makan nasi babi ya, lalu kemudian makan nasi goreng panas-panas. Oh, nasi gorengnya panas ya. Biasanya kalau panas saya nggak berasa tuh. Mau panas mau dingin cuek aja Pak Heru gitu ya. Gue ngomongin orang gitu ya, ternyata gue juga enggak. Ternyata gue nggak pernah mikir loh nasi goreng gue panas atau enggak. Pantesan aja apapun yang dikasih gue makan gitu loh. Karena gue nggak pernah menikmati gitu. Nah kalau udah gitu kepikiran deh, enjoy nggak sih kita? Ya. Karena usia kita hanya one way ticket gitu loh. Jangan sampai kita udah lewat baru mikir apa Secientau Cinala, ada lagu itu kan, Secientau Cinala gitu ya. Waktu berlalu kemana aja gitu, pada depan mata kita blast. So, where do you live your life? Itu pertanyaan. Dan mudah-mudahan dari kalimat pertama ini membuat teman-teman semua mulai menyadari tidak ada salahnya
hidup masa lalu, masa depan. Yang penting adalah hidupmu bahagia atau tidak. Yang jelas masa depan, masa lalu itu sudah berlalu. Mau diratapi juga nggak ada gunanya. Kalau masa lalu bahagia, mau dipuas-puasin sekarang juga lewat gitu. Jangan puas melulu, depan belum kejadian gitu kan. Jadi ini ketokan buat semuanya untuk lebih eling. Eling atau eling ya Pak Heru ya? Eling, Bu. Eling ya, lebih Eling. eling gitu. Nah, itu adalah ketokan pertama buat teman-teman. Lalu kemudian di bawahnya ada inside or outside. Yang mana inside, yang mana outside. Nah, teman-teman lihat saya megang apa? Ya, ilah. Ini megang apa nih teman-teman? Handphone, Bu. Handphone ya. Oke, coba teman-teman pegang handphone masing-masing deh. Pasti ada handphone di samping, nggak pernah nggak ada. Siapa yang nggak ada handphone di samping sekarang? Pak GG juga punya ya. Handphonenya di mana Pak? Ada toh. Saya jamin deh 99% ada handphone di samping. Oke, sudah? Oke, sekarang handphonenya taruh deh. Taruh di meja. Udah nggak lihat handphonenya lagi? Tapi masih kebayang nggak handphonenya? Masih bisa kebayang handphonenya? Oke, so teman-teman, yang namanya outside itu adalah handphone yang ada di meja. Lihat tuh, handphone di meja ada? Ada, secara fakta ada? Ada. Itu adalah outside. Coba dipegang, nyata nggak handphonenya? Berbentuk handphone bukan? Diketok sakit kali ya dengan handphonenya? Ada ya, itu outside ya. Oke, sekarang coba ingat kembali handphonenya tanpa melihat. Bisa dipegang handphone yang di dalam pikiran kita? Nggak bisa. Enggak, Bu. Bisa disentuh? Tapi nyata kan handphonenya? Betul? Bahkan ingat lagi ya, siapa yang kirim apa tadi, bisa kan? So, itu yang namanya insight. Kalau di NLP, yang di dalam ini namanya the map, yang di depan luar ini namanya territory. The map is not the territory. Oke, sampai di sini make sense? Ya. Nah, pertanyaan saya, kita lebih sering memperhatikan yang di luar kita, atau kita lebih sering mikir yang di dalam pikiran kita? Di luar atau di dalam? Di dalam? Hah? Di dalam. Di dalam, Bu. Iya. Dalam pikiran. Dalam pikiran kita. Dan dalam pikiran kita dipegang pun nggak bisa. Ya toh? Tidak berbentuk, tapi kita begitu hidup dalam pikiran kita. Kok bisa sih? Kok mau sih? Bahkan kita bisa mengharu biru, bisa tertawa, terbahak-bahaknya gara-gara ingat, atau kita bisa stres bukan main, karena ingat juga. Dan yang stres itu belum tentu kejadian, tapi kita udah pikirin dulu, kok mau sih gitu loh. Ada yang bisa menjawab, kok mau sih? So, ada yang kayaknya Bu Jen mau jawab nih, kayaknya udah unmute nih. Kok mau sih Bu? Enggak Bu, kepencet, maaf. Oh, kirain mau jawab. Tapi jawabannya nggak bisa dikontrol Bu. Apanya? Nggak bisa dikontrol. Kadang Pikiran, pikiran nggak bisa dikontrol. Iya, muncul tiba-tiba. Iya, itu dia. Karena selama ini, pikiranlah yang menjadi tuan rumah kita, bukan kita yang menjadi tuan rumah buat pikiran kita. Ya, kita punya otak, betul. Dan pisahkan antara otak dengan berpikir. Otak itu barangnya. Berpikir itu adalah konsep. Teman-teman bisa tahu di mana ada memberi arti, di mana ada belief system kita, ada di mana tidak ada. Itu semua adalah konsep. Kita tahu kita punya otak. Apakah kita menjalankan otak kita atau otak yang menjalankan kita? Selama ini kita berpikir atau pikiranlah yang mengontrol kita. Who run your own brain? Itu dulu suka Michael Hall pengembang neurosemantik suka menggunakan itu. Ya, who run your own brain. Dan kemudian semuanya seakan-akan serba otomatis.
Yang otomatis itu hanyalah yang namanya autorespon, apa namanya aku lupa, respon yang tidak melalui otak tapi melalui sumsum tulang belakang. Contoh, tangan kita kena panas, kita otomatis narik. Nggak ada tuh yang ngajarin narik. Kena teko panas, begitu kena langsung kita tarik. Atau tangan kita kena duri, kita langsung narik. Dan nariknya itu adalah otomatis, tidak melalui otak. Bukan otak yang nyuruh. Jadi siapa yang nyuruh? Sakit ini mengalir melalui tangan kita sampai ke sumsum tulang belakang. Kita udah langsung merespon untuk narik. Itu tidak melalui otak. Tapi semua yang melalui berpikir di otak, itu sebenarnya bisa kita manage. Saya nggak bilang kontrol ya, bisa kita manage. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita mengetahui sebenarnya ada apa sih dalam pikiran kita. 3 hari lalu saya membahas tentang ada apa dalam pikiran kita, dan hari ini saya ingin lebih intensif lagi untuk menjelaskan lebih deep, tapi sambil menjelaskan saya ingin mengajak teman-teman supaya persepsinya sama dulu nih teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mau tanya langsung aja, nanti akan dipandu oleh Pak Heru, dan juga saya ingin kita praktek bersama-sama mulai dari yang simple sampai yang lebih kompleks untuk mengetahui apa sih yang membuat kita lebih suka hidup di dalam daripada di luar. Oke, are you ready? Ready. Oke, sip. Saya akan stop share. Saya udah stop share ya dari tadi. Belum, Bu Mar. Nah, saya akan stop share sekarang. Oke, nah teman-teman seperti biasa saya masih suka main dengan apel, Pak Heru. Iya. Jadi Bu Lina ada ketawa aja nih ya. Bu Lina setiap kali ikut Mariani pasti ada apelnya. Ayo, saya diam aja kalau masalah apel hari ini. Hari ini apel diam ya, siapa tahu apelnya beda, Bu Lina. Oke, baiklah. Teman-teman tolong sekarang kita bermain dengan pikiran kita, yang sudah maupun yang belum silakan bermain. Teman-teman mikirin apel. Sudah? Kalau sudah, tolong ditulis di chatnya. Apel apa yang kepikiran? Apa yang muncul? Ya, apa yang muncul dalam pikiran ketika mendengar kata apel? Ayo, silakan. Gambar apa yang muncul, atau tulisan apa yang muncul, atau silakan. Udah ada tulisannya Pak Heru? Sudah, saya bantu bacakan Bu ya. Silakan Pak Heru ya. Ada yang bilang dari Bu Jen apel merah, Bu Herlin apel merah merona. Pak merona. Nah, merona ya. Pak Tino apel batu. Saya sendiri adalah apel hijau segar. Bu Mary merah. Kemudian selanjutnya ada Bu Elisia apel hijau, Bu Yulita apel hijau, Bu Ina merah, Bu Nuning apel merah yang sudah dipotong-potong siap dimakan. Pak Daniel apel merah siap dimakan. Apel USA warna merah segar renyah, Bu Nur Halimah. Bu Mira apel hijau warna merah. Selanjutnya, oh saya ganti gadget, ini pemberitahuan bukan ya. Apel Fuji. Nah, ada satu lagi apel iPhone dari Pak Kevin. Apel hijau dan merah Bu Neneng, apel Fuji, apel merah di game Harvest Moon. Wah, ini saya juga nggak tahu nih gamenya ya. Banyak ya. Oke. Iya, itu beberapa contohnya. Baik, terima kasih Pak Heru. Teman-teman, instruksi saya 1, mikirin apel. Kok apelnya bisa beda-beda? Ayo, yang udah sering pasti bisa menjawab. Instruksi sama, tapi kok beda-beda keluarnya. Ayo, apa yang membuat beda? Ayo, ada yang mau jawab? Boleh teman-teman langsung di-unmute. Apa? Jadi kalau saya direktur perusahaan, ini anak buah saya, terus saya ngomel-ngomel, gimana sih instruksinya mikirin apel, tapi kok responnya beda-beda? Ayo. Ada yang sudah jawab nih, Bu Mar. Ada yang jawab yang disukai, pengalaman, atau bingkai atau frame of mind kita. Nah, ada yang jawab seperti itu, Bu. Karena adanya pengalaman atau yang disukai karena experience orang terhadap apel berbeda-beda. Oke. Nah, teman-teman, yang mana internal, yang mana eksternal?
Ketika saya memberikan instruksi mikirin apel, itu internal atau eksternal? Ya, Pak Tino, silakan langsung, wae. Eksternal, Bu. Iya, eksternal. Oke. Lalu jawaban teman-teman semua, itu internal atau eksternal? Internal. Internal. Lalu kemudian kalau diterusin pasti mikirnya apel merah yang waktu itu beli di toko, di apel toko buah, apel hijau yang waktu itu pasti masing-masing punya ceritanya sendiri loh. Ya, dan kemudian dibuat arti. Mungkin ada yang nggak mikirin apel, ada yang mikirin Mariani setiap kali ngasih contohnya apel, apa nggak ada cerita lain ya? Apel melulu ya? Apa nggak bosen ya? Mungkin ada juga yang mikir begitu kali ya. Jadi masing-masing punya eksternalnya, punya eksternal dan internal. Dan itulah yang paling basic yang terjadi dalam pikiran kita, teman-teman. Teman-teman, pikiran kita tuh nggak bisa berhenti secara otomatis. Sekarang saya mau ngasih lihat slide-nya, teman-teman. Teman-teman bisa nggak tidak mikir melihat ini? Apa yang dilihat? Huruf, Bu. Langsung ABC. baca ABC? Betul. Iya. Siapa yang suruh baca? Otomatis, Bu. Kejebak kita semua. Siapa yang suruh baca? Baca kan? Itulah yang terjadi dalam pikiran kita. Pikiran kita juga otomatis dari sana-sananya. Begitu ngelihat langsung otomatis baca. Otomatis. Jadi apa sih yang terjadi dalam pikiran kita? Pertama, dari mana tahu ini tulisan bacanya ABC? Siapa yang ngajarin ABC coba? Kan memori masing-masing kan? Kalau anak bayi yang ngelihat aja nggak bisa baca, dia nggak tahu ABC. So kira-kira inilah yang terjadi dalam pikiran kita, teman-teman. Teman-teman lihatin slide saya ya. Ini ada baseball, oke. Dan kemudian ketika saya mengatakan mikirin apel, itu adalah stimulusnya. Tapi kemudian teman-teman mulai membentuk internal representasi, ini yang saya bilang insight atau the map tadi. The map ini dipengaruhi dua hal. Pertama adalah body, keadaan fisik, dan yang kedua adalah keadaan pikiran. Keadaan pikiran ini saya menggambarkannya dengan meta program dan historical file. Nah, historical file inilah, memori inilah yang membuat teman-teman langsung baca ABC. Padahal saya nggak suruh. Ketika saya minta mikirin apel, langsung ambil apel merah, apel hijau, dan macam-macam apel. Lalu kemudian ada meta program. Meta program ini adalah yang mensensor. Contoh, orang yang global ketika disuruh mikir apel, ya udah apel. Tapi kalau orang yang detail, dia akan mikirin apel hijau yang ada tangkainya, yang ada daunnya. Sama ketika melihat ABC, orang yang global langsung baca ABC. Tapi orang yang detail dia akan bilang itu ABC tulisannya sampingnya kok lebih ada frame-nya, lalu kemudian kopong di tengah dan mulai mikirlah detail-detailnya. Oke, make sense sampai di sini? Make sense ya? Oke, baik. Dan teman-teman, respon yang kita berikan adalah berdasarkan yang internal ini. So, respon kita bukan berdasarkan stimulus, tapi berdasarkan yang kuning ini. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menyadari bahwa kita hidup berada di insight, maka sebenarnya kita bukan hidup atas kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada, mau manis atau pahit, tapi kalau pikiran kita maunya pahit melulu, maka kita akan merasakan pahit. Artinya bahwa kalau teman-teman merasakan kok hidupku ini pahit ya, hati-hati. Bisa jadi kenyataannya nggak pahit. Tapi kita berespon yang ini yang pahit. Ini pahit dari mana? Karena dari kenangan lama.
Ini yang membuat pahit. Ada yang bilang, kok mau closing nggak closing terus ya? Ya karena apa? Faktanya bisa closing, tapi di dalam udah deg-degan dulu nggak bisa closing. Ya nggak closing lah. Make sense buat teman-teman? Contoh nih, teman-teman, saya pura-pura jadi teman. Saya ada janjian dengan klien satu. Oke, ini big face nih, ya, klien gede nih, dan saya berharap closing. Harapan saya besar untuk closing, tapi saya udah berapa kali ngomong sama dia tuh nggak pernah closing loh. Jadi apa iya kali ini bakal closing? Nggak bakal deh. Paling ketemu hanya buat ngobrol-ngobrol doang. Paling dia hanya nanya-nanya doang. So kita bikin drama di sini. Karena mengambil dari historical file. Akhirnya apa? Akhirnya ada harapan closing pun kita nggak lihat. Pernah kejadian kayak gitu? Ya, ini saya ambil contoh yang closing, belum lagi cerita yang lain tentang bagaimana negative thinking terhadap orang. Orang senyum sama kita, senyumnya bagus, senyumnya ramah, tulus, tapi kita bilang gombal, halah pasti ada maunya. Dia kan dulu begini, gua tahu, lu tahu nggak lu Pak? Terus kita mulai ngobrol dan kemudian makin drama dan akhirnya ribut sendiri. Berapa banyak orang yang ribut sendiri di dalam dia, lalu kemudian mulai mencari teman untuk ribut rame-rame, cari teman untuk jadi pendukung keributan, bikin drama. Akhirnya saya pikir, sebenarnya lu hidup di internal atau eksternal sih? Emang eksternal, dunia eksternal kurang kompleks apa? Sampai di dalam bikin rumit sendiri gitu loh. Ada masalah secara eksternal. Oke, hadapi masalahnya. Bukannya dihadapi, dipikirin. Kemudian dibuatlah seakan-akan itu begitu menakutkannya, nanti ini bagaimana, nanti itu dia bikin skenario A, skenario B, skenario C. Ketemu aja belum gitu loh, cuma diperkirakan gitu. Mendingan hadapi, tapi jadi masalah, nggak apa-apa hadapi, memang ini masalah kok. Terus sikapi bagaimana. Ini enggak dipikirin dulu, nanti konsekuensinya gimana, nanti resikonya apa, nanti orangnya ilfeel, terus nanti orangnya ninggalin, terus nanti, alah. Ayo, pernah nggak? Mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Nah, harapan saya, yuk kita lebih cerdas yuk dalam memilih hidup kita sendiri. Katanya hidup ini adalah pilihan. Kita tuh nggak punya pilihan loh teman-teman. Kita nggak punya pilihan untuk lahir di negara mana. Kita bisa habis lahir, kita jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kita nggak punya pilihan untuk lahir di negara mana. Kita juga nggak punya pilihan untuk menjadi anaknya siapa. Atau punya anak yang bagaimana. Saya dulu bilang, kita nggak punya pilihan mau jadi laki-laki atau perempuan. Tapi ada yang bilang sekarang bisa memilih. Salah ya saya. So, kita nggak punya pilihan atas beberapa hal tertentu, tapi kita punya pilihan untuk memilih, kita mau mikir yang mana. Nah, harapan saya, setelah kita tahu apa yang terjadi dalam pikiran kita lebih cerdas untuk memilih. Jangan lagi dipasung oleh internal yang enggak gitu loh. Kalaupun iya eksternalnya sepahit itu, hadapi. Jangan dipikirin doang. Atau kalau memang iya eksternalnya happy, jalanin, ngapain happy di dalam gitu kan. Jadi ini antara training sama ceramah kali ya Pak Heru ya. Ya komplit itu Bu ya. Memuaskan keprihatinan saya sejak Desember lalu Pak Heru. Semoga tidak ada lagi, semoga berkurang orang-orang yang berada di dalam dunia internalnya. Nah, sampai di sini Pak Heru, apakah ada yang mau tanya atau saya lanjut? Silakan Pak Heru. Boleh, buat teman-teman yang mau bertanya, feel free aja mic-nya di-on-kan dan teman-teman boleh bertanya. Saya barusan baca chat, ketika tulis ABC malah ada yang bilang kecap. Iya. Seru ya. Tadi ada satu yang angkat tangan, Pak Daniel. Apakah jadi bertanya, Pak Daniel? Jadi Pak Heru. Oke, silakan Pak Daniel. Bu, mau tanya Bu. Yo. Itu kalau mengembangkan internal kan salah satu yang sering saya kagumi itu Muhammad Ali. Dia kan sering bilang, dia bilang kalau ke lawannya, I will knock you down in the round 3.
itu sebenarnya dia menyusupi internal map, atau dia sebenarnya dia hidup di dalam internalnya dia, lalu menggenapi di eksternalnya dia. Itu, Bu. Menggenapi eksternalnya dia. Iya, dia jadi pada ronde ketiga dia kalah orang itu gitu loh. Iya. Oke. Gitu. Pertanyaannya adalah dia menghidupi, Ya kan Ibu bilang kita jangan hidup di internal map kita gitu loh. Bagaimana kalau model kayak Muhammad Ali ini gitu. Oke. Dia Baik. mau mengalahkan lawannya di ronde ketiga dan sampai kejadian. Ini kan yang umumnya dibilang law of attraction. Oke. Gitu ya. Gitu ya, Bu. Oke, thank you, Bu. Baik. Dan waktu Muhammad Ali main tinju tuh saya masih kecil dan jadi saya belum tahu. Saya mau nanya Dani dulu. Saya juga belum lahir, Ibu. Makanya kayaknya kamu belum lahir deh, Dan. Dia mengatakan itu kepada lawannya kan? Iya. Oke. Dan lawannya itu separuh banyak tuh dia ingin menakuti. Jadi akan berefek dua sih. Pertama itu adalah afirmasi buat dirinya. Apakah akan benar atau tidak? Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Tapi yang jelas lawannya itu ingin dibuat keder dengan perkataan itu. Ya. Apakah semua orang gampang dibuat keder? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tergantung dari siapa lawannya. Kalau dalam hal cerita Muhammad Ali sendiri sudah figur gitu loh. Sudah figur, dan biasanya figur otoritas itu punya kemampuan lebih tinggi mempengaruhi apapun yang diomongin dianggap benar. Itu satu. Kedua, ya orang yang menerima itu kalau bisa menerima berarti memang self esteem-nya kurang sehingga ya akan knock out dalam ronde ketiga. Jadi ada dua sih, bermata dua sih, dan keluar dan ke dalam. Apakah dia menghidupi internalnya dia? Bisa jadi. Karena internal itu tidak semuanya jelek loh. Ya, tidak semuanya jelek loh. Jadi saya akan menjelaskan dengan gambar yang berikutnya ya, Dan. Oke, Bu. Ya, jadi yang saya sikapi tadi itu adalah yang hidupnya penuh drama, yang lihatnya pahit gitu ya. Atau yang hidupnya semu, dulu pernah juara terus merasa jadi juara terus padahal kagak gitu kan. Akhirnya jadi arogan sendiri gitu. Nah, itu juga. Tapi yang jelas bahwa hidup di internal itu kita perlu real sih, perlu realistis sih melihatnya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain selain Daniel? Biasanya dua sih, ini baru satu. Bu, mau nanya dong. Silakan, Bu Jen. Bu, berarti sebenarnya kalau dari yang tadi, kita itu memang nggak bakal bisa kontrol pikiran yang pertama muncul, tapi yang bisa kita lakukan tindakan selanjutnya dari pikiran itu, benar nggak, Bu? Tidak. Kita bisa memanage. Saya kalau pakai bahasanya Bu Jen, kita bisa mengontrol. Ya, kita bisa. Asal kita aware atas apa yang kita lihat dan apa yang terjadi dalam pikiran kita. Saya ketika pertama aware bahwa gue tuh kayak nggak hidup deh. Gitu kan. Akhirnya saya mulai aware. Aware pertama adalah makan Indomie panas. Wah, nikmat banget gitu ya. Dan aware gue lagi makan Indomie gitu loh. Dan saya paksakan diri saya untuk aware. Padahal makan aja gitu ya. Buat saya Indomie itu kan jarang saya makan. Jadi nikmat gitu. Saya sengaja padahal diet malam gitu ya. Malam diet karbo. Saya makan waktu itu jam 9 malam. Dan saya aware saya makan. Awareness, kesadaran. Kalau kita sadar itu, kita tahu apa yang saya hadapi, kita tahu apa yang ada depan mata, tahu dulu nih. Setelah tahu, baru kemudian kita memilih mau merespon seperti apa. Gitu, Bu Jen. Oke, thank you, Bu. Jadi, kita punya kemampuan itu. Yang tadi saya ceritakan itu adalah yang saya temui di luar, dan kemudian juga saya alami sendiri, dan ini adalah teori pertamanya. Kita bisa, asal kita tahu ada apa dalam pikiran kita. Oke, terima kasih Bu Jen. Dan Pak Heru kita lanjut. Bisa, Bu. Boleh satu pertanyaan dari saya, Bu Umar, melanjutkan dari Bu Jen? Boleh deh, bonus untuk moderator. Salah. Oke. Ya, Bu, biasanya dalam pekerjaan, Bu, ya, ada satu yang namanya adalah teknik visualisasi, Bu, di mana kita membayangkan apa yang ingin kita dapat. Which mean itu kalau menurut pendapat saya adalah kita ada hidup di dunia internal. Nah, pertanyaan saya adalah pada batas mana, Bu, kita bisa
mengatakan pada diri sendiri, oke, stop. Kemudian kita melakukan tindakan untuk mewujudkan internal tadi, Bu, supaya tidak hanyut di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Teknik visualisasi, teknik afirmasi. Apakah itu akan berhasil seperti yang Daniel bilang tadi, the law of attraction? Jawabannya tidak. Tidak selalu berhasil. Jadi ada eksternal, ada internal. Pada sebagian orang akan berhasil, pada beberapa banyak orang juga tidak akan berhasil. Saya ada satu ketika saya diminta mengajar di Kota Medan. Waktu itu dengan peserta cukup banyak, di atas 500, dan ketika saya nyampe di Medan, di bandara, saya ditunjukkan di jalanan ada pelang spanduk dengan foto saya di sana. Saya langsung gubrak. Nggak pede, gubrak. Saya nggak suka tuh ada gitu. Lalu saya diajak keliling di jalanan yang kedua yang ada spanduknya di jalan saya. Selamat datang Bu Mariani. Gubrak kedua. Ketiga, waduh, saya udah gemeter deh benar-benar. Lalu ketika saya jalan ke hotel, saya di hotelnya di tempat venue, ketika saya jalan hotel, saya ditunjukkan panggungnya. Panggung saya gede, karena itu memang kapasitas 1.000 orang. Lalu spanduknya gede-gede aja dengan foto saya, Pak Heru. Saya paling nggak kuat, saya paling nggak mau gitu ya. Aduh, gue bilang muka gue lebih gede dari badan gue gitu kan. Nah, saya didampingi oleh 2 teman saya. Teman saya bilang, afirmasi Bu, afirmasi. I'm a star, I'm a star. Saya bukan star, saya bilang. Saya bukan star, saya hanya fasilitator. Nggak apa-apa Bu, bilang aja I'm a star, I'm a star. Ya udah, I'm a star. Nggak ngaruh tuh. Nggak berpengaruh, afirmasi mau sebanyak apapun tidak berpengaruh buat saya. Jadi ada yang kena, ada yang enggak. Saya visualisasikan, enggak ngaruh. Ada apa gerangan nggak ngaruh? Nah, kita lihat yang slide yang kedua ini ya Pak Heru ya. Baik, Bu. Oke, baik. So, kalau teman-teman ada yang visualisasi, afirmasi, tapi tidak berhasil, ini penjelasannya. Slide yang berikutnya adalah meta place. Kalau dari tahun 2003-2004, saya selalu mengajar dengan gambar baseball ini, ya, menggambar baseball ini. Maka saatnya bagi saya untuk mengupgrade, karena baru-baru ini tuh tahun 2002, akhir 2022, Michael Hall mengembangkan meta place. Bahkan Michael Hall sedang menulis bukunya tentang meta place. Meta place itu menjelaskan tentang apa yang ada dalam pikiran yang mirip, tapi ini dikembangkan, yang merah ini dikembangkan nih. Jadi ada stimulus, jadi teman-teman gambarnya adalah seperti gini. Ada stimulus, ada respon. Gambar ini adalah milik Michael Hall dengan segala hormat pada sang penemunya. Jadi saya tulis Michael Hall, pengembang dari neurosemantics. Jadi kalau kita memakai barang perlu menyebut nama. Jadi ini Michael Hall. Ini adalah ada stimulus, ada respon. Dan saat ada stimulus, kita membentuk representational internal kita. Begitu ya, ketika saya minta mikirin apel, masing-masing menggambarkan apel, bukan? Apelnya masing-masing, ada yang merah, ada yang hijau. Tapi ketika menggambarkan ini bukan hanya diambil oleh memori, tapi juga dipengaruhi oleh belief di dalamnya. Ketika dibilang I'm a star, saya punya values bahwa I'm not a star, I'm just a facilitator. Panggung besar dengan gambar itu bertentangan dengan value saya. Walaupun memorinya cocok, values-nya nggak cocok, proyeksi ke depannya nggak akan cocok. Jadi gambar ini menjelaskan kita membentuk representational, lalu kemudian nanti akan ditentukan oleh belief kita, ada values dan macam-macam ke atas. Juga ada background knowledge kita, ada memori kita. Ya, ini landscape-nya dalam pikiran kita. Dari memori ini juga ada anticipation-nya, karena Pak ini kita akan proyeksikan ke depan. Jadi nomor 1 ketika kita mengambil representational, dipengaruhi oleh belief system kita, values kita, intention kita, metafor kita, dan berbagai macam frame of mind yang ada di dalam diri kita. Nah,
Muhammad Ali ketika mengatakan I will knock you down on the round 3, ronde 3, dia so believe about dirinya sendiri dan dia punya intention, dia punya expectation, semua ini align. Karena semua ini align, ditambah lagi memang dia sering melakukan itu background knowledge-nya dan tentunya dia bukan asal ngomong, dia sudah mempelajari lawannya. Lawannya punya kelemahan di mana. So ketika dia mempelajari lawannya, kelemahan lawannya itu adalah memori dia, background knowledge dia. Dari background knowledge ini kemudian dia proyeksikan ke depan, antisipasi nanti kalau bagaimana caranya untuk mengalahkan orang itu dalam ronde ketiga. Ketika Muhammad Ali mengatakan demikian, dia bukan asal ngomong. Dia sudah ada strateginya. Demikian juga teman-teman yang berada di sales, teman-teman yang berada di aktivitas yang perlu memproduksikan sesuatu, karya sesuatu, ketika ada stimulus, do you believe it? Punya produk yang dijual, tahu produk yang dijual, tahu bagaimana approach-nya, punya background knowledge-nya, product knowledge-nya, bagaimana approach customer-nya, macam-macam di sini. Tapi kemudian do you believe it? Apakah dirimu yakin mampu melakukannya? Saya punya seorang kenalan sangat pintar menjual. Ya, sangat pintar menjual, lalu kemudian dia punya banyak network. Lalu ketika suatu kali saya kan juga banyak teman-teman di asuransi ya, ada seorang leader bilang, Bu Mar, kenalin saya sama dia dong, katanya. Ya, kenalin saya sama dia dong. Akhirnya saya mau kenalin orang itu yang nggak mau, katanya. Kenapa gua nggak mau? Kenapa? Dia punya belief yang nggak cocok. Jadi sepintar apapun dia jualan. Tapi kalau dia nggak yakin dengan produknya, atau dia nggak yakin dengan kemampuan dia, ya antisipasinya, ini anticipation atau imagination atau future, projection, prophesizing future. Ini juga tidak akan terjadi. Make sense buat teman-teman? Sama halnya juga. Teman-teman ngelihat sesuatu, orang yang senyum deh. Teman lama yang senyum, yang kita tahu dia lagi nggak closing-closing. Tapi dia senyum gitu ya. Lalu kita lihat senyumnya, kita punya background knowledge bahwa orang ini lagi nggak punya duit nih. Dia nggak closing-closing. Tapi kalau dia senyum, kita mulai bikin drama, belief system kita. Jangan-jangan dia punya usaha sampingan kali yang gue nggak tahu ya. Jangan-jangan loh, karena waktu itu dia sempat nanya sih mengenai satu produk yang gue juga nggak tahu. Jangan-jangan dia punya usaha sampingan. Dan kemudian value saya itu integrity, tidak boleh punya usaha sampingan. Wah, orang ini kacau nih. Udah dibilang nggak boleh punya usaha sampingan, tapi dia nekat jalanin. Jangan-jangan karena dia bisnis yang ini drop, akhirnya dia cari usaha sampingan. Tapi memang dasar anak ini badung sih. Waduh, bener-bener deh. Coba kalau sampai leader tahu, kacau ini. Gue yang referensiin dia masuk lagi. Nanti gue yang kena tegur, gimana? Dan akhirnya kita bikin drama di sini. Berdasarkan background knowledge kita, berdasarkan memori kita, berdasarkan values kita, berdasarkan ekspektasi kita, berdasarkan antisipasi dan macam-macam di sini. Belum lagi nanti ada macam-macam, nanti saya akan tunjukin gambar yang berikutnya, sehingga kita antisipasi. Nanti kalau gue ketemu leader, kalau ada dia, gue mendingan melipir dulu, minggir. Jangan sampai ketemu ada leader, ada dia, gue ada, mendingan gue nggak ada. Karena gue tahu pasti dia punya usaha sampingan, gue nggak mau dan leader nanya gue. Pernah teman-teman ngalami seperti itu? So, obatnya di mana gitu ya? Obatnya di mana teman-teman? Apakah salah memori? Ya enggak gitu. Apa salah anticipation? Anticipation ini muncul karena dua hal ini. Salah di mana? Salah di sini atau di sini memberi arti yang berbeda. That's why kita perlu mampu memanage kita. Dan ini menjawab pertanyaannya Bu Jen tadi, mampu nggak sih kita mengontrol? Mampu. Asal kita tahu otak kita tuh, otak kita, pikiran ya, pikiran kita ingredientnya apa? Kandungannya apa? Kalau sudah kandungannya apa, yang mana yang perlu kita pilah? Make sense sampai di sini?
Nah, buat teman-teman yang bukan belajar untuk diri sendiri, tapi buat orang lain, sama. As a coach untuk teman-teman, coach yang bergabung di sini, sama. Ketika seseorang, ini kan stimulus dan respon. Dia cerita, respon dia tentang orang itu begini, begini. Kita tahu bahwa dia ngomong begini, bukan karena stimulusnya, tapi karena ini. Karena ini, maka keluar antisipasi dia. Maka kita perlu mendengarkan listening. Ketika kita listening, biasanya muncul belief dia, values dia, memori dia, dan macam-macam. Itu yang terjadi dalam pikiran kita. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Keren ya pikiran kita ya. Pakai banget nggak sih? Kalau pakai banget, berarti kita perlu mensyukuri berkah yang kita anugerah yang diberikan ke kita. Dan karena kita mensyukuri, maka kita jangan mensyukur ketika dikasih. Biasanya kalau doa kan minta terus nih. Tapi sekarang kita mensyukuri dengan cara menjalankan anugerah ini sebaik mungkin. Hiduplah secara realistis, tidak berada terlalu di dalam internal yang akhirnya mengharu biru sendiri. Ya, keadaan eksternal mau sepahit apapun, karena saya ngomong untuk yang pahit ya. Kalau kita sikapi, kalau kita mampu memanage yang di dalam, maka tidak akan pahit. Pahitnya juga pahit-pahit sedap gitu ya. Nah, kalau happy apalagi, jarang deh orang menghindari happy. Oke, sampai di sini saya masih ada gambar yang ketiga yang lebih kompleks lagi mengenai pikiran kita. Tapi mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang ini, pikiran kita. Silakan. Saya kembalikan ke Pak Heru. Saya cek di chat belum ada pertanyaan, atau mungkin teman-teman mau langsung bertanya, silakan feel free aja, mic-nya langsung di-on-kan dan bertanya. Boleh teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Sebelum Bumar, kita masuk, ya. Ya, Bumar, sorry. Tadi yang tentang Bumar yang ada poster dan pakai afirmasi tapi tidak cocok, itu jadi value-nya Bumar dengan itu tidak cocok ya Bumar ya? Dengan betul. Ya? Value saya nggak cocok, jadi saya mau afirmasi I am a star, kan saya diajarin I am a star, mau naik panggung gitu ya. Tapi value saya nggak cocok, saya nggak merasa saya star. Akhirnya ya nggak kena gitu, naik panggung grogi awal-awalnya, tapi habis itu ya biasa lagi. Cuma ya sempet grogi Pak. Apakah itu bisa secara mudah diganti dulu value-nya atau nggak bisa ya Bu ya? Karena historinya udah ada. Iya. Waktu itu saya kurang pinter sih Pak, jadi grogi. Tapi intinya adalah memang saya grogi karena nggak sesuai dengan value saya. I'm not a star kok. Saya punya satu, ini saya hanya fasilitator aja ya. Jadi itu sih. Nah, apa maksudnya namanya Bu itu sebagai fasilitator, bukan superstar itu ya yang membuat itu jadi. Oke, ya udah ngerti deh Bu. Untuk berubah value itu juga tidak bisa mudah ya, value itu dirubah tidak bisa. Iya, betul. Tapi bisa Kalian kayaknya punya pengalaman nih Pak, pernah afirmasi tapi gagal Pak? Ada, pastilah. Apa kira-kira yang nggak cocok nih? Ya itulah karena value-nya itu. Jadi saya lagi menggali lagi ya, mungkin value saya kurang tepat dengan afirmasinya. Cuman ya ya gitulah kesadarannya itu yang saya perlu tingkatkan sih Bu, awareness-nya itu. Iya. Oke, thank you Bu. Thank you Pak. Saya bilang waktu itu saya kurang pinter Pak. Karena apa? Karena pada dasarnya values itu nggak bisa berubah, tapi bisa diselaraskan Pak. Oh, diselaraskan ya Bu, bukan dirubah. Iya. Seandainya saja kalau waktu itu saya mikir bahwa poster itu demi untuk promosi sehingga banyak yang datang. Kalau banyak yang datang kan saya bisa memberi manfaat lebih banyak orang. Kalau saya mikir ke sana Pak, tapi saya nggak mikir ke sana. Iya, karena ya. Iya, ngerti sih. Iya toh. Iya. Betul. Cuma kan kita ada conditioning mungkin dari kecil atau dari mana, dari guru, dari orang tua. Betul. Dia bisa berpengaruh ya Bu ya. Iya. Habis ini gambar yang berikutnya akan menggambarkan conditioning itu.
Oke, thank you Bu. Ya, ini yang baru gambar kedua. Kita akan melihat kompleksitas pikiran manusia dan akhirnya kita tahu yang mana yang perlu kita koreksi nantinya. Kalau yang tadi memang values, Pak. Terima kasih, Pak Rian. Terima kasih. Thank you, Bu. Ya. Yo, siapa lagi? Satu lagi pertanyaan sebelum saya lanjut. Adakah satu lagi pertanyaan dari teman-teman? Kayaknya nggak ada ya Pak Heru ya. Pada pengen lihat gambar yang ketiga kayaknya. Sepertinya penasaran Ibu, karena Ibu sudah bocorkan kompleks seperti itu. Ada Bu Yusti. Ya Bu Yusti, silakan Bu. Bu Mar, saya nyambung pertanyaan yang barusan. Tadi kan Bu Mar bilang value-nya nggak sama. Saya menempatkan diri sebagai fasilitator. Itu bisa masuk ke identity juga nggak ya Bu Mar? Iya. Identity saya waktu itu. Makanya kalau Ibu Yusti kan udah tahu ya identity, belief, values itu kan. Ya, saya mengambil value saya bahwa I'm not a star, identity saya betul. Dan memang identity saya nggak berubah. Berarti nyambung ya Bu Mar, value identity itu ya ininya ya. Laras ke atas betul. Iya ya, thank you Bu Mar. Thank you juga. Oke, saya lanjut ya. Nah, sampai di sini udah mulai paham dan udah mulai kapok dengan pikiran-pikiran yang suka mengharu biru. Apalagi mereka yang suka merasa pahit gitu ya, apalagi yang banyak drama gitu ya. Ayo, eksternal atau internal sih dramanya di dalam gitu, tapi kayaknya begitu realnya padahal nggak ada gitu. Nah, sekarang saya ingin melihatkan gambar yang berikutnya. Dan sekali lagi ini semua semua ini adalah karya dari Michael Hall dan saya berusaha menerjemahkannya secara simpel, tapi untuk lengkapnya nanti adalah Metaplace dari Michael Hall itu lebih jelas, lebih lengkap ya. Nah, ini gambar yang kedua, lalu ini gambar yang ketiga. So, di gambar ketiga ini, teman-teman lihat bahwa ketika kita mulai masuk ke representation yang di atas ini, selain ada belief system kita, ada background knowledge kita, kemudian ada antisipasi kita yang kemudian muncul dalam perilaku-perilaku, ini juga ada meta program kita. Ya, meta program kita. Meta program itu apa sih? Itu karakteristik manusia. Nah, awamnya begitu. Tapi kalau secara awam bilangnya karakteristik, tapi kalau orang-orang NLP bilangnya adalah preferensi berpikir. Ada orang yang global, ada orang yang detail, melihat hanya sedikit lalu berasa sudah tahu semuanya. Itu orang yang global. Langsung ngejudge dari lihat sedikit tapi langsung ngejudge. Ya, ada orang yang detail, ditanyain sampai peritil-peritil, diperhatiin sampai peritil-peritil. Nah, itu ada meta programnya. Lalu kemudian ada match dan mismatch. Mismatch itu gini loh, orang senyum dibilang gombal. Kopi pahit dia bilang ngapain sih, enakan kopi manis. Dikasih kopi manis, manis banget sih. Pokoknya nggak ada yang benar deh, selalu beda gitu ya. Match and mismatch ya. Kemudian di sini ada optional, prosedural. Ada orang yang opsional, suka dengan pilihan-pilihan, nggak pernah fokus, baru diajarin fokus, tiba-tiba kepikiran yang lain. Akhirnya pikirannya lari-lari. Jadi ketika disuruh pikirin apel, kok apel sih? Kan boleh jeruk. Nah, itu mismatch gitu ya. Dan ketika udah pikirin jeruk kan macam, mau yang mana? Nah, jadi dia mulai main dengan dramanya sendiri. Tapi ada juga yang prosedural. Disuruh pikirin apel, ya apel aja. Lalu kemudian di sini juga ada apa nih tulisannya tuh? Statik, Bu. Jadi ada orang yang melihat segala sesuatu sebagai statik atau linear, ada kemungkinan-kemungkinan. So ini adalah beberapa hal yang saya tidak akan bahas semuanya, tapi ini menjelaskan bagaimana cara berpikir, belum lagi ada kognitif distorsi. Ada 14 kognitif distorsi dalam manusia yang akan membuat kita jadi membiaskan, belum lagi biases dan kemudian
selanjutnya, dan selanjutnya. Ini yang terjadi dalam manusia. Dan bagaimana mengantisipasinya? Perlu berpikir kritis. Pertama sadar, aware. Kayak saya lagi makan Indomie, ya berasa makan Indomie. Jangan tahu-tahu habis aja. Ayo, siapa yang makannya cepat? Kalau makan 3 menit selesai. Mulai sekarang makan pelan-pelan. Ingat kata Bu Mariani, jadi makan nih, oke, gue makan ya, oke, ini apaan sih, oke, gue makan masuk mulut, ya, oke, asin ya, oke, manis ya, coba ngerasain dulu gitu loh. Artinya ketika teman-teman kita ngobrol, kita juga aware, kita listening. Beda satu kata, beda cerita. Listening. Ya, saya ada satu kenalan, dia mengatakan bahwa dirinya stroke gitu ya, bukan dirinya, ada seseorang stroke gitu, kaget semua, stroke, aduh, masih muda loh, gini. Tapi kemudian setelah diklarifikasi bukan stroke, selangkah lagi stroke, ada penyumbatan, belum stroke, tapi pikirannya udah stroke. Udah ngagetin gitu ya. Kenapa? Kemana-mana. Kurang listening. Kata-kata kecil saja. Mungkin akan hujan. Nanti hujan loh. Kata siapa hujan? Mungkin akan hujan, bukan nanti hujan. Ini tahun depan nih, pemilu nih. Waduh, ini bakal panas lagi. Panas loh nanti loh. Bukan, bakal. Belum tentu panas gitu kan. Nah, kita udah tidak listening, lalu bias di dalam, dan akhirnya kita, waduh, udah deh mengharu biru. So, langkah yang kita perlukan adalah berpikir kritis dan aware. Maka disebut ada meta model di sini adalah belajar bertanya untuk memastikan apa yang kita dengar. Jangan gampang kemakan hoax. Jangan gampang kemakan spam. Kemarin saya terima berita jalan yang pulang kampung itu Pantura ganjil genap, sampai sekarang saya tahan tuh, apa iya sih ganjil genap di daerah pulang kampung, saya belum tahu nih benar ada yang mau share itu benar atau hoax gitu ya. Lucu itu loh, tanggal genap jam 2 sore sampai jam 24 tapi kalau tanggal ganjil jam 8 sampai jam 24 ini apaan sih? Nah, so kita perlu bertanya, belum tentu bohong, tapi belum tentu benar. Kita perlu bertanya untuk memastikan. Jadi bisa membedakan yang mana hoax, yang mana benar setelah melihat kompleksitasnya. Dan gambar yang tadi itu udah mulai masuk tuh pengaruh-pengaruh masa kecil kita. Udah mulai masuk. Metaprogram adalah terbentuk dari masa kecil. Thinking distortion itu semua juga adalah kebiasaan-kebiasaan yang muncul dari norma-norma yang ada. Cuman kalau kita mau menyalahkan lingkungan, menyalahkan ini, kita kan manusia dewasa. Kita mampu membedakannya. Nah, sampai di sini dulu dari gambar yang ketiga tadi. Bagaimana pendapat teman-teman? Saya berharap bukan wacana, tapi teman-teman mulai lihat pendapat atau pengalaman masing-masing deh. Sekiranya ada yang mau sharing pengalamannya, biar kita bisa menjelaskan yang mana belief, yang mana bukan. Boleh ya, buat teman-teman yang ada satu pengalaman pribadi mungkin yang mau dibagi, dan nanti Bu Mariani akan bantu untuk istilahnya untuk memilah, Bu ya. Iya. Ada di dunia yang mana nih saat ini? Apakah internal, ataukah eksternal, ataukah dua-duanya mungkin, Bu ya? Nah, buat teman-teman yang mau dan ada pertanyaan, boleh nih di-share di sini buat kita belajar bersama-sama di sesi ini ya. Karena apa? Karena ini adalah tools-nya sekarang ini. Ini adalah tools atau peralatan teknis dari seorang coach. Seorang coach diharapkan mampu segera memetakan. Jadi saat Bapak atau Ibu berbicara, saya dan teman-teman yang belajar coach itu perlu memetakan ini stimulus, ini respon, ini belief dia, ini memori dia, ini background knowledge dia, ini. So ketika mulai membedakan dan lihat dari responnya, jadi tahu yang toksik yang mana.
Kalau bukan toksit berarti madu, ya madu dan racun ya. Yang madu yang mana, yang racun yang mana. Dan kalau sudah kenali yang mana yang madu ya terusin. Tapi kalau diabetes ya jangan stop madunya juga. Diabetes kan nggak boleh banyak manis loh gitu ya. Tapi kalau ketemu racunnya maka tahu oke, ini yang perlu di coach. Dan ini juga yang diterangkan oleh Michael Hall ketika bicara untuk metaterapi. Kan Michael Hall baru mengadakan metaterapi ya di Bali 3 hari. Dan dalam terapi juga ini yang dipakai. Yang mana? Luka batinnya, traumanya, dan banyak hal yang ada di dalamnya. Yang tentunya tidak bisa saya jelaskan sedetil-detilnya. Dan saya berharap teman-teman mengenali sedikit banyak untuk mulai bisa mengetahui ini loh yang terjadi. Yuk, silakan. Kompleks ya. Umar, kalau belum, ya. Umar, kalau belum paham semua nih Pak Heru, saya menjelaskannya dengan sangat pintar sekali, jadi udah sangat paham. Bu Mar, saya mau coba bantu ya, mungkin pertanyaan saya mungkin ada yang sama dengan teman-teman nih. Tadi Bu Mar ada katakan sebagai seorang coach seperti itu Bu ya. Nah, buat teman-teman dan diri saya sendiri yang banyak bergerak di bidang sales juga, sometimes itu ada sedikit ini Bu Mar, ada sedikit pengertian yang kurang tepat Bu, yang kita lakukan di dalam tim, apakah itu memang betul-betul coaching ataukah itu mentoring. Mungkin Bu Mar bisa jelaskan salah satunya aja deh Bu. Karena yang saya dapatin adalah yang banyak kita lakukan adalah memang memberikan arahan ya Bu ya. Nah, sedangkan di dalam neurosemantik ini, MetaMind sendiri adalah banyak bergerak di bidang coachingnya, Bu. Mungkin sedikit penjelasan dari Bu Mariani mengenai bedanya, Bu, antara memberikan arahan dengan coaching itu, Bu. Oke, baik. Sebelum saya menjawab, saya menganalisa dulu. Pak Heru merespon dengan minta saya menjelaskan beda coaching dengan mentoring. Begitu ya, Pak? Betul. Kira-kira apa yang berada di dalam map-nya Pak Heru? Kalau saya jelaskan pakai gambar, berarti di dalam gambarnya Pak Heru, ini saya kasih gambar yang berikutnya lagi ya. Iya. So di dalam gambarnya Pak Heru, karena tadi tidak ada stimulus, tidak ada yang bertanya, Pak Heru mulai mencari-cari gambar di dalam berdasarkan memori background knowledge. Dan dari background knowledge, dari memori mulai keambil tentang pengalaman di lapangan. Pengalaman di lapangan tentang tentang coach, para leader mungkin ya, backgroundnya Pak Heru leader di mana mengaku melakukan coaching, tapi sebenarnya mentoring nih. Lalu kemudian ada konsep pemikiran, ada belief system dalam Pak Heru yang mengatakan bahwa ini perlu diluruskan nih. Dan saya yakin ada keyakinan di dalam yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau mereka mampu melakukan coaching dengan baik, itu pasti akan lebih memberdayakan. Dan dalam rangka untuk mengantisipasi supaya ke depannya para leader lebih tahu melakukan coaching daripada mentoring, maka Pak Heru ingin supaya lebih jelas mereka. Tapi kemudian ada pemikiran lagi, mendingan Bu Mar yang menjawab daripada saya menjelaskan. Lalu ada intensional lagi di sini bahwa mumpung macam-macam ya di sini, mumpung karena nggak ada yang nanya, ya udah saya nanya yang itu aja deh. Nah di sini ada nih, ada family, culture, sosial, nggak enak deh, mendingan Bu Mar aja. Akhirnya keluarlah pertanyaan seperti itu. Terpretelin dengan baik ya Bu. Ya, kira-kira make sense buat teman-teman? Ngono loh caranya loh. Tapi kalau mampu mendengarkan dengan baik. Kalau mendengarkannya salah, ya jadinya salah juga. Nah, karena salah, jawabnya beda. Jawabnya apa? Memangnya Pak Heru nggak tahu? Pak Heru dong jawab sendiri. Waduh. Karena apa? Karena saya punya belief. Nah, ketika ada stimulus dari Pak Heru, minta saya menjelaskan beda mentoring sama coaching, saya punya belief, Pak Heru mestinya udah tahu. Background knowledge saya juga Pak Heru udah ikut berapa kali gitu ya.
Tapi kemudian saya disuruh jawab, lalu muncullah curigation, konsep curigation saya. Curigation jangan-jangan Pak Heru hanya mau ngetes nih. Nah, karena Pak Heru mau ngetes, kemudian saya antisipasi, udah nggak mau jawab. Bisa aja kan? Ya toh, bisa aja. So ini semua tergantung dari apa yang ada dalam pikiran kita. Memori kita nggak pernah hilang. Pak Heru tahu jawabannya. Pak Heru pernah belajar gitu ya. Tapi karena saya punya belief system saya curigation. Tahu ya curigationnya teman-teman ya? Curigaan, maka saya memilih tidak menjawab. Saya bilang Pak Heru lagi mau ngetes saya. Sehingga saya mulai berpikir, proposing bakal diketes nih. Sampai di sini sebelum saya jawab Pak Heru, apakah make sense buat teman-teman? Oke, gampang kan? Bu, Hai. mau nanggapin itu kalau sebagai misalnya leader seorang asuransi, apakah nggak lebih baik kalau identitasnya disamain? Memasukkan value-value yang sama kepada member-membernya itu loh, saya nggak ngerti dunia asuransi. Sehingga memiliki kemampuan jual atau daya juang yang baik untuk value-value-nya itu sehingga mendapat identitinya sama gitu. Oke, dirimu bertanya dalam kapasitas sebagai apa dan sebagai Mariani akan menjawab pertanyaan dia atau menjelaskan tentang pikirannya Pak Heru atau apa? Sebagai Mariani dong, kalau pikiran Pak Heru saya tanya Pak Herunya. Oke, kalau sebagai Mariani, dirimu mengatakan Mariani sebaiknya menyamakan diri dengan identitasnya Pak Heru. Maksudku begini, ketika Ibu sebagai seorang coach mengcoach Pak Heri, apakah Pak Heru salah? Apakah sebaiknya ujungnya kan ke omsetnya, kita membentuk identitinya sama sehingga bekerjanya sama-sama seirama gitu ya, mirip Hitler gitu ya, atau dengan metodologi listening dan sebagainya sehingga orang itu punya tanggung jawab secara pribadinya, udah gitu bekerja dengan sebaik-baiknya, yang kayak gitu. Ada nomor 2-nya kayak gitu. Atau ada yang lain? Itu adalah jawabanmu atas pertanyaan Pak Heru yang mana? Saya bertanya kepada Ibu sebagai seorang praktisi coach, sebaiknya seorang leader seperti Pak Heru ini yang asuransi ini, sebaiknya di coaching dengan cara udah identitasnya samain, seperti performance-nya seperti ini, jadi lebih gampang, atau dengan cara yang value-nya, maknanya dan sebagainya sehingga mereka punya rasa tanggung jawab sendiri dan melakukannya sendiri. Itu berarti saya ngajarin Pak Heru dan salah dua-duanya saya. Anggapan saya. Ya udah berarti pilih saya salah. Karena saya jadi ngajarin kan, as a coach saya nggak ngajarin. Dan juga setahu saya pertanyaan Pak Heru adalah beda coaching dengan mentoring ya Pak ya? Iya. Itu. Jadi sebenarnya saya belum menjawab Pak Heru dan saya hanya menggambarkan kira-kira ini loh yang ada dalam pikiran Pak Heru dengan gambar yang tadi itu. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Pak Heru. Begitu, Dan. Oke, Bu. Tadi kan Pak Heru bertanya, lalu saya pikir ada apa dalam pikiran dia sehingga dia mengajukan pertanyaan itu. Jadi saya pun tadi berasumsi, saya mencoba menggambarkannya, nggak tahu berapa banyak yang cocok. Nanti Pak Heru yang koreksi ya, berapa banyak yang cocok. 90, Bu. 90 ya, waduh, gitu ya. Nah, jangan kita nggak janjian loh Bu pertanyaannya. Iya, Pak Heru kan nggak boleh tahu materi hari ini kan. Oke, so jawaban saya begini. Ketika kita melakukan coaching, beda coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring sama-sama berfokus pada tujuan. Oke. Bedanya adalah mentoring itu mengajarkan skill-nya. Jadi seorang mentor tuh sudah perlu punya skill-nya. Nggak mungkin seorang mentor mengajarkan hal yang dia tidak tahu. Joint field work misalnya, itu adalah mentoring sebenarnya. Karena leadernya sudah pernah tahu bagaimana closing sehingga mengajarkan caranya closing. Itu mentoring.
Nah, tapi kenyataan lapangan, orangnya sudah tahu pun belum tentu bisa closing. Begitu ya Bu Kwek-Lina ya. Skillnya sudah tahu, sudah diajarin, bahkan ujian sudah lulus, apapun lah sertifikatnya, gue nggak sebut nama deh. Udah, tapi kok nggak jalan-jalan gitu. Yang berperan, yang kunci itu apa? Yang kunci itu mindsetnya, pikiran dia. Nah, kalau pikiran dia mau nggak mau kita coaching, ya. Jadi kita coaching itu adalah mindsetnya untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini seorang mentor kalau punya ilmu coaching ya bagus banget. Karena apa? Dia bisa menjalankan dua-duanya. Memang bisa dijalankan dua-duanya, bisa. Karena dua-duanya menggunakan skill listening. Coach belajar listen. Mentor kalau listening lagi, dia lebih jeli lagi melihat kelemahan timnya di mana misalnya. Supporting, membangun trust misalnya. So semua itu satu paket. Nah, bedanya adalah mentoring ngajarin, coaching tidak. Mentoring berfokus pada behavior, skill, sampai capek hati ngomel-ngomel gitu ya. Dan kalau di perusahaan pakai reward, bonus, penalti gitu ya. Di asuransi setahu saya dulu ada yang apa namanya demosi, promosi apa demosi, nggak tahu sekarang deh. Nah, itu adalah behavioral. Namun kalau kita mau sustain, kita perlu lihat mindsetnya. Kalau nggak mau capek hati gitu ya, maka mulailah coaching. Yang saya tahu dulu saya lama di asuransi ya, lama ngajar di asuransi. Itu kan pertama dia rekrut nih, dia perlu ajarin. Kalau udah ajarin itu perlu jalan sendiri karena dia perlu rekrut lagi ngajarin yang baru. Begitu kan ya? MLM juga begitu kan? Tapi kalau kita hanya fokus skillnya aja, ya dia jalan terus, tapi ketemu masalah dia nggak ngerti. Kenapa kita nggak ngembangin mindsetnya? Gimana kita mau ngembangin tim kalau yang ini masih kita tarik terus? Bu Lina pasti pengalaman, narik yang udah lama masih ditarik terus, mindsetnya nggak ada gitu. Nah, kalau bicara mindset yang tadi itu, ya, jadi bukan hanya historical file, iya, tapi historical file itu kompleks, di dalamnya ada banyak frame, banyak background dan hal-hal yang tadi digambarkan itu. Nah, dengan adanya demikian, maka diharapkan kita sendiri tahu yang mana yang toksit, yang mana yang madu, mana yang racun, sehingga kita bisa memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki artinya tuh hidup lebih hidup ya. Dan ketika kita ngobrol sama orang lain, kita juga jadi tahu yang mana madu, yang mana racunnya. Nah, kalau kita memang punya kesempatan untuk merubah madu jadi racun jadi madu kan bagus. Begitu kira-kira. Dan saya melihat Bu Kwek-Lina sudah angkat tangan. Silakan Bu Kwek-Lina. Bu, tadi saya kan kebayang juga dengan yang tadi Bu Mar yang diundang ke Medan. Berarti kan saya kan balik ke bukan yang saat ini ya Bu ya. Ya yang dulu ya. Justru yang dulu. Narik perhatian saya ya. Pasti pengundang Bu Mar punya pemikiran. Bu Mar tuh bisa segitu. Iya. Ada nih potensi Bu Mar segini. Tapi Bu Mar sendiri ngerasa nggak? Nah, saya ngebayangin tim saya yang saya pikir dia bisa ya. Tapi dia sendiri ngerasa, waduh, saya nggak kuat nih dengan satu panggung yang dikasih sama mentor saya, ini menjadi beban tersendiri bagi dia kan. Berarti penting kita mengenal. Mungkin di pemandangan kita, ini orang punya value, sanggup. Dikasih seperti ini, dia ngerasa seperti superstar makin luar biasa. Tapi ada orang juga nggak sanggup dengan panggung seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui orang ini secara value oke, bisa juga diafirmasinya juga oke, itu gimana Bu Mar? Kita mengenali orang ini. Oke. Ngerinya salah gitu Bu, nggak salah seperti kejadian yang kemarin. Itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua, jadi 2 pertanyaan Bu ya sekalian. Oke. Kalau lupa saya tanya yang kedua apa gitu ya. Ya. Pertanyaan kedua itu gini, misalnya kan kita punya tim yang background-nya itu pernah gagal di bisnis lain. Ya kan? Nah, ketika dia masuk ke bisnis saya ngasih dia afirmasi yang positif. Nah, dari hari ini saya berpikir, wah,
berarti nggak selalu bisa kepakai dong, bahwa afirmasi positif yang saya bangun selama ini karena memang latar saya kan ya selama saya afirmasi oke, nyambung aja, closing aja, oke aja, ya kan? Tapi kan nggak semua orang bisa. Ibaratnya ini, kita berpikir, ini roti mau kita bentuk seperti ini, belum tentu bisa dengan hasil yang seperti kita mau. Kembali lagi ke, oh ternyata yang dia rasain dengan yang kita belum terjadi ini internal kita ini ke dia, nyambung nggak, connect nggak, benar nggak Bu Mar? Betul. Iya, pertanyaannya kedua hanya benar atau enggak ya? Iya, cuma saya, wah ternyata kalau kita salah, ya kita nganggap dia, ya sebenarnya masih nyambung sih Bu Mar dengan satu dengan dua. Ngerinya di kesalahan kita memberi, betul. Ternyata tuh nggak selaras. Iya. Yang berarti apa yang satu kan bagaimana kita tahu orang ini bisa udah sanggup dengan apa yang kita ada di pemikiran kita. Yang kedua, bagaimana kita menyelaraskan yang tadinya masih begini, masih di yang negatif-negatif, masih yang pahit-pahit, supaya bisa jangan terlalu pahit juga jangan terlalu manis. Yuk kita bareng-bareng berjuang. Nah itu ada nggak resep dari Bu Mar? Oke, Pak, Bu Kweklina, pertanyaan pertama dan kedua itu saling berhubungan. Dan sebelum saya menjawab, saya ingin menyamakan persepsi dulu. Bu Kweklina di awal mengatakan bahwa soal panggung, sama ketika Bu Lina punya tim misalnya ya, dan Bu Lina ngasih mereka panggung karena sudah melihat bahwa mereka bisa. Mereka punya values-nya, Ibu bilang begitu. So, kata values yang Ibu pakai itu adalah tentang sudut pandang Ibu bahwa mereka punya kompetensinya, begitu ya Bu? Ya. Iya. Di pemandangan saya, di cara berpikir saya. Iya, betul. Itu adalah sudut pandang Ibu. Dan kata value sebenarnya bukan kompetensi, bukan nilai. Tapi values itu adalah nilai luhur. Hal-hal yang sifatnya intangible. Nah, kalau Ibu mengatakan mereka bisa, tapi mereka berpikir mereka bisa atau enggak, itu yang perlu tahu. Makanya kalau sebagai leader, kalau kita mau sustain, kita memberdayakan orang dari internalnya dia. Dari internalnya dia. Jadi kalau Ibu melihat dia bisa, tapi kalau dia nggak yakin dia bisa kan percuma. Malah grogi dikasih panggung gede. You know? That's why ketika kita mengenali, melihat orang, the map is not the territory. The map, artinya apa yang kita lihat belum tentu kenyataan sebenarnya. Dia melakukan itu begitu hebatnya, iya pas ada Ibu, pas nggak ada Ibu, KO dia. Bisa jadi karena dia belum ada belief system dia, konsep diri dia, dan masih banyak hal-hal yang itu mempengaruhi. Makanya ketika Ibu mau mengembangkan, mau mengembangkan dia, kembangkanlah dari dalam. Kalau enggak, Ibu hanya narik terus, mau ngasih panggung segede apapun, kalau enggak ya enggak. Kenali dari dalamnya. Nah, sama seperti orang yang punya trauma misalnya. Orang yang punya trauma, background-nya pahit gitu ya. Lalu merubah, kalau traumanya besar, merubah seluruh belief system dia. Frame yang di atas itu merubah. Sehingga hal ini yang perlu diperbaiki dulu. Background is just background gitu. It's nothing, hanya sebuah kejadian, tapi arti yang diberikan, membangun belief itu. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Diperbaiki itu dalam tanda petik bisa di coaching, bahkan perlu di terapi. Nah, kalau ini selesai. Nah, challenge-nya, seninya itu bagaimana mengenali ini kan, Bu? Dengan bertanya mungkin Bu ya. Ya, listening, Bu. Oh, listening ya. Ya. Listening. Nah, ketika kita mendengarkan akan kebaca biasanya. Nah, cuman orang belum tentu mau cerita. Yang bagus-bagus aja deh buat Bu Lina, gitu kan. Karena apa? Belum ada trust. Ya, takut. Trustnya. Nah, takut nanti ini ya. Karena itu Ibu perlu bisa supporting skill yang Ibu perlu pelajari itu, Bu. Yang pernah pelajari itu. Bagaimana membangun trust dengan cepat. Sehingga orangnya merasa, oke, connect nih. Asik nih, akhirnya dia pun cerita. Ketika dia cerita dia nggak nyadar, data keluar semua. Ibu biasa saya sih pakai itu Ibu ya, memang perbaiki di trauma mereka dulu, karena setelah biasanya trauma mereka, mungkin ya Bu, menurut saya sepele banget, masa sih omongan kayak gitu aja bikin kamu down nih.
itu kan di kita ya Bu ya, tapi dia ternyata benar-benar menutup. Nah, itu. Banyak banget sih Bu ya setelah saya ikut membuka. Jadi target saya itu bukan lagi bagaimana mereka bisa berjualan, tapi bagaimana mereka bisa hidup ya, bisa mereka tuh menyenangi pekerjaan ini. Itu yang paling sekarang saya lagi pingin di tim saya. Ya, itu yang namanya mereka aktualisasi Bu. Dalam waktu dekat Metamind juga akan adakan self-actualization diploma, nanti bekerja sama dengan Kang Denny. Itu adalah setiap coaching kita, itu adalah meng-coach orang untuk mengaktualisasi dirinya. Itu ada lagi caranya, cuman intinya adalah orang itu happy menjalankan apa yang dia jalankan. Gitu ya Bu Lina ya? Yes, benar Bu. Kalau dia happy, money coming home lah. Maka saya selalu bilang kalau happy rezeki pasti mendekati. Enggak, amin. Hari pun uang datang Bu ya. Betul. Nah misalnya gini Bu ya, kita ada lagi gini misalnya. Bu Lina hanya satu lagi ya, waktunya habis. Ternyata Bu udah jam belum ada yang angkat tangan Bu. Tapi kalau ada teman-teman mau angkat tangan, oke. Silakan Bu Lina, satu lagi. Jadi saya kembali lagi nih, udah ada ya. Saya kembali lagi ngingat seperti tadi ya, kan berarti saya kan lebih ke internal ya Bu. Seperti Bu Mariani itu makan Indomie ngerasain ya. Banyak kita mungkin ya di masa kerja dari rumah ya, Indomie udah di samping pun belum nggak sempat tuh Bu dimakan. Sakingnya ya. Tapi satu banget yang menjadarin ke saya pada saat saya ikut kelas Bu Mariani atau kelas siapa, pokoknya sama lah di Metamind juga Bu. Yang di makanan masih oke Bu, kita nggak nyadari. Satu, kadang-kadang bernapas pun kita nggak nyadari. Itu saya temuin, saya nangis Bu habis. Ya Tuhan, begitu tidak bersyukurnya saya dengan napas. Ternyata saya nggak pernah membayangin Bu tuh napas tarik naik. Terima kasih saya ikut benar-benar. Iya di kelas Bu Met. Wah ini luar biasa. Kebayang nggak? Ketika kita naik lift itu kan cerita-cerita Bu Mariani ya. Kita ngeliat apa yang kita kejar teman-teman. Iya. HP mana ya? Cepet mau. Padahal coba kita bayangi itu liftnya seperti apa sih tadi. Kadang-kadang Bu ya, kita sudah di lantai 7 udah kelewatan Bu. Liftnya tadi seharusnya lantai 5 gara-gara HP. Betul. Thank you Bu Lina. Thank you. Mengingat terus ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Jadi lebih hidup di hari ini, hidup di waktu ini itu benar-benar luar biasa setelah kita. Thank you ya Bu. Ya, terima kasih. Habis Bu Yulita kita perlu closing ya Pak Heru ya. Dan ini ingat kita mau foto bersama ya. Oke, kita foto bersama dulu Kak Bu sebelum atau satu pertanyaan kita selesaikan Bu. Saya rasa teman-teman masih lengkap semua di sini nih. Oke. Kita selesaikan satu pertanyaan mungkin ya. Silakan. Aku serahkan Pak Heru. Menjawab dulu ya Pak. Iya, menjawab dulu. Silakan Ibu Yulita. Kalau nggak menjawab nanti pulang dijewer loh. Berani. Bu Yulita, silakan. Bu Mar, saya mau tanya ya. Tadi kan ada stimulus. Nah, waktu ada stimulus kan berarti ada terjadi satu proses pemikiran gitu. Baru keluar outcome. Ya. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya ada satu stimulus nih Bu, terus itu gimana caranya memilah bagian mana yang merupakan histori yang nggak baik atau value yang nggak baik sehingga bisa menghasilkan outcome yang bagus Bu. Kadang-kadang kan gini, begitu ada sesuatu, masa kita mesti mikir dulu kan, kadang-kadang harus bikin keputusan cepat gitu atau bikin merespon dengan cepat. Tapi kan karena kita udah tahu bahwa proses pemikiran kita tuh pasti dipengaruhi oleh histori yang nggak baik atau value yang nggak baik. Itu cara milahnya gimana Bu? Oke. Jawabannya Eling ya Pak Heru ya, bukan Eling ya, Eling ya. Eling. Contoh yang gampang aja, bangun tidur. Biasanya berdoa dulu, ya kan? Tapi bangun tidur ambil HP dulu. Oke, baca grup ini, kirim itu gitu kan ya. Wah, ini seru nih, kita baca dulu nih. Ketika kita baca, kita lupa, kita perlu doa, kita perlu kerja gitu kan. Nah, kita akan kebawa. Kalau kita nggak eling, kita akan kebawa oleh apapun yang menarik perhatian kita. Entah itu HP atau sesuatu yang depan kita. So, ketika ada seseorang, ya elah, kok putus ya? Halo? Nyambung Bu, masih Bu. Nyambung ya, tiba-tiba layar saya hilang. Oke, kaget. Oke, so ketika ada seseorang berbicara di depan saya misalnya, dan dia ketika berbicara dengan begitu serunya, saya perlu mikir, terus hubungannya apa ya? Apa yang topiknya tadi?
Kalau saya tidak tahu dan saya kejebak sama orang itu ngomong, dia nggak jebak saya sih, tapi saya ngejebak diri, tertarik dan kemudian nanya, kemudian udah begitu selesai, terus tadi kita ngomong apa ya? So saya perlu jeli, terus mempertanyakan dalam diri saya hubungannya sama tujuan apa. Kalau memang nggak punya tujuan, hanya kongko-kongko doang, yang silakan gitu kan. Hanya kongko-kongko doang, tapi makin gosip, makin keki sendiri, buat apa gitu. Makanya saya perlu eling, ini makin bikin keki nih, nggak bener nih emosi nih. Akhirnya saya akan bilang, urusannya apa? Masalahnya apa? Kok kita jadi emosi sih misalnya? Itu hanya kongko-kongko loh. Tapi kalau memang tujuan pekerjaan, maka selalu kaitkan. So, ujung-ujungnya adalah kita perlu benar-benar listening, perlu grounded. Itu sih yang perlu kita punya, dan listening itu salah satunya juga adalah eling kan, know nothing. Begitu Bu Yulita. Awareness ya Bu. Awareness ya. Ya, saya cerna dulu ya Bu. Dicerna dulu ya. Iya. Kalau belum cerna, tolong pegang HP, terus disentuh elus-elus, ini HP ya. Oke, ini bentuknya begini ya. Oke, warna hitam ya. Oke, ada jendela kecilnya loh. Oke. Mulai begitu aja hal-hal kecil. See what you see, hear what you hear. Begitu? Terima kasih. Bu Mar. Ya, thank you Bu Mar. Yuk, saya kembalikan ke Pak Heru. Pak Heru akan menjawab kita nih. Salah ya. Iya, oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, tetapi sebelum kita bertemu kembali di Rabu bulan depan ya Bu ya? Ya. Minggu ketiga. Sebelumnya kita mau foto bersama-sama ya. Saya akan bantu foto, ada 3 layar. Tapi teman-teman tahan senyumnya ya, karena kita tidak tahu Anda berada di layar yang mana. Ya, oke ya. Iya. Tahan Dan senyumnya dulu. munculkan wajahnya yuk. Dan chat roomnya di stop ya. Iya, oke. Teman-teman boleh buka kameranya nih, biar bisa sama-sama kita ada dalam satu layar nih. Oke. Layar pertama, kita tunggu Pak GG lagi minum. Wah, nanti kejepret lagi minum. Nanti dia mensurat loh. Oke, teman-teman boleh berikan senyum yang paling manis. Nah, saya akan hitung sampai 3. 3, 2, 1. Layar pertama, layar kedua. 3, 2, 1. Layar terakhir. 3, 2, 1. Thank you, teman-teman. Oke, teman-teman, kita berakhir sesi kita bersama MetaMind, dan sampai ketemu lagi di Rabu ketiga di bulan depan. Selamat malam buat semuanya, dan God bless you all. Thank you Bu Mariani. Thank you Bu Mar. Thank you Pak Heru. Thank you Mar. Thank you. Bye. So, hidup yang berkualitas ya teman-teman, dan dapatkan liburan yang berkualitas. Dan buat teman-teman yang Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga menjalani hidup hari-hari nan fitri dengan penuh kualitas. Amin. Thank you Pak Heru. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bu Citra. Semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Malam semua.